Box to Box Media Network. Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana caranya kamu bisa memastikan kamu mencapai goalmu. Oke. Jadi ini kelanjutan dari yang sebelumnya ya, yang kemarin beberapa hari yang lalu saya sempat sharing tentang kenapa kok kita belum berhasil mencapai goal. Nah, pada podcast ini kelanjutan dari podcast kemarin, yaitu saya mau sharing gimana sih caranya biar kamu bisa mencapai goalmu. Gimana cara untuk memastikannya. Dan strategi ini ilmunya gitu ya. Jadi saya ambil dari satu buku yang bagus banget yang namanya 4DX atau disebut 4 Discipline of Execution. Karya Sean Covey kalau nggak salah ya. Sean Covey, Chris McChesney, dan Jim Huling. Jadi di buku itu dijelaskan bagaimana caranya agar memastikan diri kita untuk bisa mencapai goal tadi. Nah, ketika saya setelah baca buku itu dan saya refleksi di beberapa pengalaman saya, ternyata ketika saya berhasil mencapai goal saya itu karena mengikuti beberapa prinsip-prinsip yang dijelaskan di buku ini. Misalnya, yang pertama adalah kita harus fokus ya, disiplin of focus. Jadi ada 4DX, ada 4 disiplin. Yang pertama adalah disiplin untuk fokus pada satu yang paling penting. Jadi bukan banyak fokus tapi satu fokus. Lalu yang kedua adalah fokus pada actionnya, apa yang mau dilakukan untuk mencapai goal tadi atau biasa disebut lead measure gitu ya. Yang ketiga adalah kita menggunakan scoreboard. Jadi kita bisa memonitor sudah sampai mana sih progres kita, itu kita monitor. Dan yang terakhir adalah membuat budaya accountability atau akuntabilitas. Jadi kita bertanggung jawab gitu ya pada apa yang kita lakukan. Dan berdasarkan pengalaman saya, seringkali goal kita itu belum tercapai karena ada yang miss nih dari beberapa hal ini. Misalnya kita nggak fokus gitu ya, kayak yang saya sharingkan kemarin, terlalu banyak goal sampai akhirnya ya nggak ada yang tercapai gitu. Ibaratnya kita di sebuah taman gitu, dan ada dua kelinci dan kita mencoba mengejar dua-duanya. Itu sangat sulit mengejar dua hal secara bersamaan. Jadi harus fokus. Atau yang kedua adalah kita nggak memonitor sudah sampai mana ini, akhirnya tidak tahu sekarang ini udah sampai mana progresnya, dan kalau kita nggak bisa ngukur ya kita nggak bisa mencapai. Dan yang terakhir nggak ada akuntabilitas atau bertanggung jawab pada hasil yang kita terima. Nggak ada orang lain yang memonitor diri kita sehingga memastikan bahwa kita mencapai goal tadi. Dan prinsip ini pun ketika di dalam dunia kerja pun juga saya terapkan gitu. Ketika misalnya ada project, setelah kita menentukan apa sih yang paling penting untuk diselesaikan, yang dimana jika hal ini kita lakukan bisa berdampak pada departemen saya untuk bisa berkontribusi pada perusahaan. Nah, setelah memfokuskan hal itu, tujuannya apa? Disiplin yang kedua adalah lead measure. Jadi kita membuat action plan apa-apa aja yang mau kita ukur untuk bisa menyelesaikannya. Jadi saya buat list apa aja sih yang harus diselesaikan. Misalnya saat ini saya sedang membuat sebuah program dan salah satu targetnya adalah misalnya menyelesaikan website sebelum 29 Juni misalnya. Nah, itu adalah salah satu lead measure, something yang diukur goalnya. Lalu yang ketiga, saya membuat scoreboard ya, scoreboard. Jadi progresnya seperti apa, mana yang terpending, mana yang selesai, mana yang mungkin belum berhasil. Nah, itu saya membuat scoreboard. Dan yang terakhir, saya membuat budaya akuntabilitas, di mana saya secara rutin setiap minggu itu membuat weekly meeting untuk mengetahui progresnya seperti apa dengan tim saya. Sudah sampai mana ini? Nah, itu termasuk salah satu akuntabilitas. Jadi itu penting banget. Nah, banyak orang kadang ketika udah buat goal, dia nggak dimonitor, dia nggak ada akuntabilitas. Jadi mungkin seringkali kita juga merasa, saya juga pernah gitu ya, ketika saya bikin resolusi awal tahun dan di akhir tahun ketika sudah mau selesai baru nyadar gitu, oh saya ternyata punya resolusi ini. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena kita nggak monitor dan tidak accountability tadi ya, tidak ada orang lain yang melihat, kita tidak mereport ke orang lain, sehingga akhirnya hal itu tidak tercapai. Jadi
penting banget untuk hal-hal ini diterapkan, dan tidak hanya di tim ya, di tim pekerjaan aja teman-teman bisa menerapkan ini. Di secara personal, kehidupan personal pun teman-teman bisa nih menggunakan prinsip-prinsip ini. Kayak dulu misalnya ketika saya mau launching buku waktu itu, saya launching buku dalam air waktu itu biar membuat kehebohan, buku saya mendapatkan publisitas dan akhirnya masuk ke berbagai macam koran gitu ya, strategi marketing. Lalu ketika saya udah bikin goal yang jelas, bikin action plan-nya apa aja, nah saya punya scoreboard waktu itu. Saya masih ingat banget di tahun 2012 atau 2013 itu di kos-kosan saya tempel scoreboard, saya tempel apa aja yang harus dilakuin, sudah sampai mana progresnya, itu saya lihat terus gitu ya. Sampai setiap hari pun saya monitor secara daily progresnya gimana, sehingga saya jauh lebih aware. Dan tidak hanya itu, saya juga accountability. Saya punya orang lain yang menjadi akuntabilitas. Jadi saya report, saya udah sampai mana progresnya, targetnya seberapa, saat ini di mana, rencana ke depannya seperti apa agar kita bisa mencapai goal tadi. Nah, jadi ada hal-hal ini yang membuat sampai akhirnya berhasil gitu ya. Launching buku dalam akhir saya waktu itu di tahun 2012 atau 2013. Nah, jadi itu ya. Jadi untuk memastikan, jadi kita harus bisa fokus sama goalnya apa, terus jelas lead measure-nya atau apa aja activity yang mau kita lakukan, targetnya seperti apa, lalu kita monitor secara rutin, kita punya scoreboard, ibaratnya scoreboard itu dashboard ya, dashboard kita kayak di mobil kan ada dashboardnya, untuk bisa kita lihat nih, tanda-tanda gitu ya, apakah kita kekurangan bensin, atau udah pas, dan lain-lainnya. Jadi saya monitor juga lewat dashboard tadi. Lalu selain itu saya juga accountability. Saya punya partner accountability partner, di mana saya bisa melaporkan progres saya seperti apa, dan ketika kita melaporkan seperti itu ataupun kita discuss dengan tim progres seperti apa, selanjutnya akan menjadi seperti apa, itu pencapaian goal akan jauh lebih tinggi dibandingkan kita tidak mendiskusikan secara rutin, ngobrolin secara rutin terkait challenge yang ada untuk bisa mencapai goal tadi, bagaimana strategi-strateginya. Nah, itu penting untuk ngobrol secara rutin, untuk update seperti itu. Jangan sampai kita nggak pernah diskusi dengan tim atau dengan partner sampai akhirnya goal tadi tidak tercapai dan berlalu seperti itu aja. Oke, jadi pertanyaannya, apakah kita sudah punya fokus yang jelas? Apa satu hal yang penting yang mau kita raih? Apakah kita sudah punya action plan yang jelas? Apakah kita udah rutin monitoring goal kita? Dan yang terakhir, apakah kita sudah punya accountability partner agar kita semakin bertanggung jawab dan berdaya untuk mencapai goal kita? Oke? Mungkin itu dulu sharing dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa DM saya di Instagram di @andreasbordes, dan pertanyaanmu akan saya jawab di podcast. Oke? Dan saya mau juga kasih satu info, di mana di tanggal 26 Juni nanti saya akan mengadakan satu yang namanya Kulwa atau kuliah WhatsApp gitu ya. Di sana saya akan sharing how to get right things done. Bagaimana kita bisa secara efektif dan efisien menyelesaikan hal yang benar-benar paling penting dalam hidup kita, yang bermakna dan berkontribusi besar pada kehidupan kita. Jadi bagaimana membuat hidup kita jadi jauh lebih produktif. Kamu bisa join di Kulwa atau kuliah WhatsApp, dan ini saya kerjasama dengan Psikolog ID. Untuk kamu yang berminat, kamu bisa DM saya di Instagram di @andreasbordes, chat aja, bro, saya mau dong info Kulwanya gitu. Nanti saya akan kasih info detailnya. Oke? Thank you semuanya yang udah dengerin. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sukses selalu untuk kita semua, and keep healthy.